Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 155, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo marah. Orang seperti Geraldine Sol benar-benar keras kepala. Bahkan dimungkinkan untuk melakukan hal-hal seperti penanaman dan fitnah. Perawat Fiona juga menangis dengan marah, merasa sangat bersalah, berdiri di depan pintu, air mata mengalir di wajahnya. Aiden Enzo mencengkram bagian belakang leher Geraldine Sol dengan satu tangan, dan melemparkan Geraldine Sol dari kamar perawat Fiona ke ruang tamu seperti ayam. Bentak. Geraldine Sol jatuh dan mendarat di pantatnya. Sakit parah. Saat ini, Geraldine Sol merasa tulang ekornya patah. Dia duduk di tanah, wajahnya memerah, menatap Aiden Enzo, mengutuk dengan kejam. Aiden Enzo, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ibu mertuamu, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Percaya atau tidak, saya akan memberitahu Vivian. Saya ingin Anda bercerai. Geraldine Sol juga babi mati yang tidak takut air mendidih, dan dia masih mengudara saat ini. Namun, Aiden Enzo sangat marah. Menendang bahu Geraldine Sol, dan berkata dengan dingin, yang paling saya benci adalah fitnah. Tidak peduli seberapa sombong dan tidak masuk akalnya Anda sebelumnya, saya dapat menanggungnya, tetapi Anda telah bertindak terlalu jauh hari ini. Jika tidak melawan Anda tidak akan pernah belajar pelajaran Anda. Memukul saya. Geraldine Sol panik, dia menderita karena Aiden Enzo. Orang ini terlalu sulit untuk dikalahkan. Kamu tidak bisa memukulku, aku. Geraldine Sol ketakutan dan berusaha mati-matian untuk bangun. Tetapi, Aiden Enzo bangkit dan menendang Geraldine Sol dengan keras dan berguling beberapa kali. Dia berteriak dengan suara dingin, Geraldine Sol, aku telah menahanmu untuk waktu yang lama, dan sekarang hutang lama dan baru akan diselesaikan bersama. Saat dia berbicara, Aiden Enzo bergegas dan membuka tangannya ke kiri dan ke kanan. Tepuk. Seluruh ruang tamu dipenuhi tepuk tangan tak berujung, yang menakutkan. Perawat Fiona menyaksikan dari pinggir, mencoba keluar beberapa kali untuk mencoba membujuk mereka untuk bertarung. Tapi mereka tidak berani, karena dia tahu bahwa saudara Aiden Enzo sedang marah. Di sini, Geraldine Sol berteriak dari tamparan, berbaring di tanah, mati-matian berusaha merangkak, meratap, tolong aku. Menantuku memukuli ibu mertua, bantu aku. Geraldine berteriak. Tidak ada gunanya. Aiden Enzo menjambak rambutnya dan menyeretnya ke sisi meja kopi seperti anjing mati. Kemudian, dia meraih tangan kanan Geraldine Sol, menekannya dengan keras di atas meja kopi, dan berkata, jika Anda kehilangan satu tangan, Anda akan beristirahat selama beberapa hari. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mengubah kebiasaan mencuri. Setelah mendengar ini, Geraldine Sol sangat terkejut. Dia sibuk berjuang untuk menarik tangannya, dan menangis, oh, jangan, saya salah, Aiden Enzo, saya salah, lepaskan tangan saya. Itu banyak air mata dan ingus. Geraldine Sol menangis sedih, juga sangat ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, Aiden Enzo mengambil asbak dan menghancurkannya. Ledakan, bagian atas meja kopi meledak. Geraldine Sol sangat ketakutan sehingga dia duduk lemas di tanah, menangis dengan keras. Namun, Aiden Enzo tidak mematahkan tangannya sama sekali. Tidak mungkin dia melakukan itu hanya untuk menakutinya. Sekarang tidak apa-apa, Geraldine Sol benar-benar ketakutan, dia memeluk tangannya dengan putus asa, dan duduk merosot, dengan rambut acak-acakan, sangat tak tertahankan. Aiden Enzo menatap Geraldine Sol yang sedang menangis sedih saat ini, dan berkata dengan dingin, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, kuharap kamu menjaga dirimu. Aiden Enzo berbalik dan pergi. Di sana, perawat Fiona sudah membawa beras ke lantai 2. Di ruang tamu yang besar, Geraldine Sol ditinggalkan sendirian, terisak lama sekali, tetapi tidak bisa bangun. Kakiku lemah. Penampilan Aiden Enzo tadi benar-benar menakutkan. Sekarang pikirannya penuh dengan peringatan Aiden Enzo untuk dirinya, dan tubuh serta wajahnya juga terluka. Setelah sekian lama,
dia perlahan bangkit dan duduk dengan menyedihkan di samping untuk mengoleskan obat pada dirinya sendiri. Secara kebetulan, Aiden Enzo turun dari lantai 2. Ketika Geraldine Sol mendengar gerakan itu, dia sangat ketakutan sehingga dia langsung menyusut di sudut, menatap Aiden Enzo. Teriak, "Jangan pukul saya lagi, saya melakukan kesalahan, saya tidak berani melakukannya lagi." Namun, Aiden Enzo berada beberapa meter darinya, dan dia hanya tersenyum dingin dan pergi keluar pintu. Kali ini, Geraldine Sol jujur. Melihat Aiden Enzo keluar, dia menghela nafas lega. Ketika Guora Low kembali, dia terkejut melihat Geraldine Sol seperti ini. "Ada apa?" Guora Low bertanya. Geraldine Sol langsung menangis, dan mengeluh, ada apa? Saya dipukuli oleh Aiden Enzo. Beraninya dia memperlakukan saya seperti ini, Anda laki-laki saya, Anda ingin membuat keputusan untuk saya." Geraldine Sol akhirnya memiliki sesuatu untuk diandalkan, dan sekarang seperti anak berusia 3 tahun, dia mencurahkan semua kebencian dan ketidakpuasan di perutnya. Guora Low juga terlihat tidak berdaya, dan bertanya, apakah dia akan memukulmu tanpa alasan? "Apakah kamu memprovokasi dia lagi?" Geraldine Sol memutar matanya dan berkata, "Tidak." Mengetahui bahwa dia pasti telah menyinggung Aiden Enzo, jika tidak, Aiden Enzo akan tidak melakukan hal ini. Jadi, dia langsung bangun, mengabaikan Geraldine Sol, tetapi meninggalkan kalimat, "Kamu jaga dirimu, masalah hari ini. Apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas?" Aiden Enzo, dia tidak lagi sia-sia. Aiden Enzo benar-benar berbeda. Kembali ke sisi Aiden Enzo. Saat ini, dia datang ke perusahaan Tergeo Ziso, sebuah gedung. Tergeo Ziso berdiri di depan Aiden Enzo dengan hormat, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Enzo, apa yang Anda inginkan?" Aiden Enzo duduk di kursi ketua, dan berkata langsung ke intinya, "Bawalah beberapa saudara, ikuti saya, ayo keluar dan lakukan sesuatu." Begitu Tergeo Ziso mendengar bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, dia segera memutar telepon dan berkata, memerintahkan 12 elit datang. Segera, di lantai bawah dari perusahaan Tergeo Ziso, kendaraan niaga hitam melaju dan berhenti di depan pintu. Di dalam mobil, total 12 pengawal bersenjata lengkap turun. Semuanya berjas hitam, memakai kacamata hitam, dan mereka sangat gemuk, terlihat seperti preman terlatih. Segera, 12 orang ini berdiri di depan Aiden Enzo, membungkuk serempak dan berkata, "Tuan Enzo." Aiden Enzo melihatnya beberapa kali, bangkit, dan berkata, "Setelah perjalanan ini, beberapa dari Anda akan mati, dan apakah Anda masih bersedia untuk pergi?" "Bersumpah setia kepada Tuan Enzo." "Bersumpah setia kepada Tuan Enzo." 12 orang berteriak serempak, memekakkan telinga, seperti yang diharapkan dari pria maskulin. Aiden Enzo mengangguk, melirik Tergeo Ziso, dan berkata, "Ayo pergi." Segera, Aiden Enzo meninggalkan perusahaan Tergeo Ziso dengan orang-orang ini. Berkumpul di bawah, Tergeo Ziso berdiri di samping Aiden Enzo, meskipun dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia siap. Setelah perjalanan ini, akankah ada yang mati? Tergeo Ziso sedikit gugup, seiring bertambahnya usia, dia selalu khawatir. Namun, kata-kata Aiden Enzo mengilhami dia, "Tergeo Ziso, apakah kamu masih ingat bau darah panas?" Darah panas. Di murid-murid Tergeo Ziso yang dilanda cuaca, cahaya dingin tiba-tiba terpantul, dan ada juga nyala api. Pada saat itu, tubuhnya yang bungkuk tiba-tiba berdiri tegak dan tegang. Dia telah berpacu dan bersemangat sebelumnya, mengapa dia takut sekarang? Dia adalah Tergeo Ziso. Dia memiliki harga dirinya sendiri. "Tuan Enzo, jika sesuatu terjadi pada saya harap Anda akan merawat putri saya dengan baik," kata Tergeo Ziso dengan serius. Aiden Enzo menoleh, menatap Tergeo Ziso yang setengah membungkuk dengan wajah hormat, menepuk bahunya dan berkata, "Baik." Setelah selesai berbicara, beberapa orang masuk ke dalam mobil. Segera, konvoi berhenti di pintu masuk Sangjiang. Cuaca saat ini, hari sudah mulai gelap, dan ada petak-petak besar awan gelap di langit, yang sepertinya memenuhi kota. Ini sangat sunyi, dan itu berarti tentara kuno pergi berperang. Dan Aiden Enzo sedang berdiri di samping mobil, menunggu seseorang. Dia melihat ke langit, merokok, dan mengembuskan kepulan asap, guntur berkedip di seluruh langit, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga menandakan bahwa akan ada pertempuran berdarah selanjutnya. "Stinger, aku datang. Pelanggar itu akan dihilangkan." Tidak lama kemudian, Dejan Lois muncul sendirian di ujung pandangan semua orang,
tertutup awan gelap di langit, dengan hawa dingin, berpakaian hitam, dan topi pita lebar menutupi separuh wajahnya. Ada 2 belati yang disematkan di pinggangnya. Ini penampilan yang sangat sederhana, tapi tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Ayo, Aiden Enzo berkata dengan tenang. Baiklah, Dejan Lois mengangguk dengan lembut. Ayo pergi. Mengikuti perintah Aiden Enzo, konvoi itu pergi dari Sanjiang dengan cepat, dan kemudian terjun ke pegunungan yang luas. Menurut hasil penyelidikan Dejan Lois, organisasi Stinger terletak di gunung yang dalam 50 mil jauhnya dari Sanjiang. Penyakit ini harus dicabut. 10 menit kemudian, di dataran jauh di pegunungan, beberapa rumah mirip bunker hitam berdiri tegak. Meliputi area seluas sekitar 1000 meter persegi, ditutupi dengan baik oleh pegunungan di sekitarnya dan hutan lebat. Sangat sulit bagi orang untuk menemukan tempat ini. Terlihat di antara rumah-rumah tersebut, ada sosok-sosok yang berlari tanpa henti, dan ada semburan teriakan dan pemukulan yang sepertinya menjadi kamp pelatihan. Dan rumah 3 lantai di tengahnya berbintik-bintik hijau. Ledakan, pintu bangunan kecil yang dijaga ketat ini tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria berkulit perunggu, mengenakan celana ketat hitam dan penuh peralatan masuk. Begitu dia masuk, langsung menuju singgasana emas bertatahkan berbagai batu mulia di tengah aula. Di singgasana, duduk menyamping adalah seorang wanita menawan yang sedang minum anggur, menginjak singgasana dengan satu kaki, memegang botol anggur. Dia hanyalah sosok iblis, dengan bibir yang menyala-nyala. Pinggang ular air, kuncir kuda, kamuflase hitam dioleskan di wajah. Dia adalah penguasa penyengat, seorang wanita yang hampir seperti peri. Tuan, seseorang mendobrak dan menghancurkan 8 saudara laki-laki kita. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.